Selamat siang, Mbak. Sebelumnya perkenalkan saya Kinanti Dea. Di sini saya yang berjaga pada hari ini. Sebelumnya ini benar dengan Mbak Diva? Iya. Baik, Mbak Diva. Menurut data yang saya dapat, Mbak Diva pernah ya melakukan percobaan bunuh diri ya. Nah, kalau boleh tahu itu kenapa, Mbak? Saya itu udah sering banget masukin data-data saya ke cari kerja. Terus saya tuh ditolak. Saya nggak pernah diterima kerja dimanapun selama ini. Jadi saya tuh diremehkan, dihujat sama tetangga-tetangga saya. Soalnya saya tuh dibanding-bandingin kayak gitu sama teman-teman saya yang seangkatan. Mereka udah pada kerja, tapi saya belum. Oh, seperti itu. Baik, saya mengerti. Nah, kalau boleh tahu Mbak Diva cara percobaan bunuh dirinya seperti apa? Jadi waktu itu saya lagi sendirian di rumah. Terus kebetulan saya tuh nyari tali, nggak tahu tiba-tiba saya tuh nyari tali gitu. Terus kebetulan ada tali besar kayak gitu. Terus saya kepikiran buat gantung. Oh, seperti itu. Lalu siapa yang membawa Mbak Diva dan menemukan Mbak Diva? Kebetulan waktu saya udah hampir selesai, saya udah mau menggantungkan diri itu, ada ibu saya yang ketok-ketok pintu, terus langsung dibuka gitu aja. Oh, kalau boleh tahu keluarga yang tinggal sama Mbak Diva ada siapa aja? Ada orang tua masih lengkap sama satu adik. Oh, itu baik. Nah, menurut saya Mbak Diva ini masih perlu pengawasan ya. Jadi saya mau mohon izin buat melihat kamarnya. Mau saya cek apakah ada benda yang bahaya buat Mbak Diva ya. Saya mau cek terlebih dahulu ya. Nah, Mbak Diva, saya sudah mengecek kamar Mbak Diva ya. Ternyata tidak ada barang-barang berbahaya. Nah, saya mau tanya nih, kalau misalnya Mbak Diva di rumah, kegiatannya ngapain aja dan apa aja? Biasanya saya kalau lagi luang kayak gitu, biasanya saya coba cari-cari lowongan kerja lagi. Saya tetap nyari kok. Terus kalau misalkan ada, saya coba daftar. Terus kalau biasanya kan ibu buka warung nih, jadi saya kadang juga bantu nungguin. Terus di belakang rumah kebetulan juga ada kebun kecil kayak gitu. Dan biasanya saya juga bantu merawat tanamannya kayak gitu. Oke. Nah, itu kegiatan Mbak Diva itu cukup positif loh dan baik. Nah, itu kegiatan-kegiatan seperti itu sebaiknya lebih sering dilakukan agar mungkin pikiran Mbak Diva lebih jadi tenang ketika melakukan hal tersebut. Nah, nanti saya akan memberi tugas ke Mbak Diva ya. Nah, tugasnya itu Mbak Diva bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti itu. Tadi contohnya berkebun dan menjaga warung. Nah, agar pikiran Mbak Diva yang negatif itu bisa terdistract ya. Jadi nggak terlalu memikirkan seperti itu. Nah, untuk mencari pekerjaan seperti itu tuh bisa ada rezekinya sendiri. Nanti Allah yang mengatur sendiri. Kenapa Mbak Diva bisa selamat juga itu karena Allah masih sayang sama Mbak Diva ya, masih diselamatkan, dan orang tua Mbak Diva, adik Mbak Diva itu pasti sayang ke Mbak Diva. Jadi sebaiknya jangan mencoba untuk bunuh diri ya, karena itu juga kasihan kan, orang tuanya bakalan sedih. Nah, seperti itu. Jadi nanti Mbak Diva bisa melakukan kegiatan-kegiatan berkebun dan membantu orang tua seperti itu saja ya. Nah, untuk sesi hari ini sudah selesai. Nanti Mbak Diva bisa melakukan kegiatan tersebut ya. Apakah bisa dipahami? Baik. Nah, bagaimana perasaannya Mbak Diva? Jadi lebih lega sih, seperti dapat pencerahan. Baik, bagus. Berarti nanti ada pertemuan berikutnya bisa datang ya Mbak Diva. Baik, untuk saat ini karena waktunya sudah habis, saya pamit terlebih dahulu dan Mbak Diva bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Terima kasih. Selamat siang.